kita akan membahas pelajaran IPA kita tentang materi bab 4, yaitu kita memasuki bab 4 ya sekarang. Minggu lalu kita sudah memasuki materi bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya, dan sekarang bab 4 yaitu suhu dan perubahannya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ayo sama-sama kita simak videonya tentang suhu dan perubahannya. Yuk, mari kita simak videonya sekarang. Baiklah, mari kita langsung memasuki video pembelajaran kita pada hari ini. Kita memasuki bab 4, yaitu tentang materi suhu dan perubahannya. Adapun di sini indikator dan tujuan dari suhu dan perubahannya, yaitu yang pertama menjelaskan konsep suhu, pemuaian, dan kalor. Yang kedua menjelaskan 3 jenis termometer. Yang ketiga menjelaskan pengertian titik tetap dalam penentuan skala suhu. Yang keempat menjelaskan pengertian koefisien muai panjang. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengamati peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan perubahan wujud benda setelah menerima atau melepas kalor. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percobaan mengukur suhu benda menggunakan termometer serta menyelidiki pemuaian pada benda padat, cair, dan gas. Pada suhu dan perubahannya, kita akan membahas yang pertama yaitu suhu, yang kedua termometer, dan yang ketiga pemuaian. Apa itu suhu? Siapa di sini yang tahu suhu? Mari kita simak penjelasannya. Suhu adalah derajat atau tingkatan panas suatu benda. Panas atau dingin suatu benda dapat dirasa oleh indera peraba, tetapi indera peraba tidak dapat dengan pasti menentukan secara kuantitatif berapa besarnya suhu benda tersebut. Termometer. Termometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur suhu atau temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari kode Latin thermo yang bertanda panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Adapun di sini jenis-jenis termometer, yang pertama yaitu termometer zat cair. Dan di sini sudah diberikan gambar termometer zat cair, bisa dilihat ya. Kemudian termometer ini merupakan sebuah pipa kaca sempit yang tertutup berisi zat cair dan memiliki sebuah skala. Cara kerja termometer ini pada pengaruh perubahan suhu dengan perubahan volumenya. Kemudian termometer digital. Termometer digital adalah alat untuk mengukur suhu udara AC mobil yang dipasang di kisi-kisi dashboard AC. Termometer bimetal. Dan di sini juga sudah diberikan gambar termometer bimetal. Termometer bimetal adalah termometer yang terbuat dari 2 buah kepingan logam yang memiliki koefisien berbeda. Ketika suhu tinggi, kepingan bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien lebih tinggi. Sebaliknya, jika suhu rendah, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang lebih rendah. Termometer kristal cair. Termometer jenis ini merupakan termometer yang menggunakan kristal cair. Prinsip kerjanya adalah perubahan warna pada kristal cair jika suhunya mengalami perubahan. Dan di sini sudah diberikan gambar termometer kristal cair.
Kita masuk ke skala suhu. Skala suhu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Celsius, disingkat dengan huruf C, namun saat ini telah dikenal beberapa suhu yakni Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dalam sistem internasional, satuan suhu yang berlaku adalah satuan Kelvin. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak dan tidak menggunakan urutan derajat. Ketika sudah tidak ada energi panas yang memiliki benda, maka suhunya adalah 0 Kelvin. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan perbandingan suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita memasuki penggunaan matematikanya, di mana skala Celsius berbanding dengan skala Reaumur berbanding dengan skala Fahrenheit berbanding skala Kelvin sama dengan 100 banding 80 banding 180 dan banding 100, atau bisa 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval, kedua titik tetap masing-masing termometer diperoleh persamaan sebagai berikut. TC atau skala Celsius banding TR skala Reaumur berbanding TF skala Fahrenheit min 32 banding TK skala Kelvin min 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Maka skala Celsius per skala Fahrenheit kurang 32 sama dengan 5/9. Maka jika yang ditanya skala Fahrenheit, maka menjadi TF sama dengan 9/5 TC tambah 32. Di sini bisa kita lihat contoh penerapannya. Di sini kita lihat soal yang nomor 2. Di mana tentukan 25 derajat Celcius sama dengan menjadi berapa Reaumur. Agar kita bisa menyelesaikannya, kita harus membuat persamaan terlebih dahulu. Karena yang ditanya derajat Reaumur, maka derajat Reaumur menjadi sebagai pembilang. Dan yang diketahui derajat Celcius, maka derajat Celcius sebagai penyebut. Di mana persamaannya menjadi TR per TC sama dengan 4/5, sehingga TR sama dengan 4/5, TC sama dengan 4/5 kali 25 menjadi 20 derajat Reaumur. Lalu perhatikan soal nomor 3. Tentukan 78 derajat Celcius sama dengan menjadi berapa Kelvin. Persamaan yang diperoleh yaitu TK min 273 per TC sama dengan 5/5. Maka TK sama dengan TC tambah 273 sama dengan 78 tambah 273 sama dengan 351 Kelvin. Kita masuk perubahan akibat suhu. Peningkatan maupun penurunan dari suhu dapat menyebabkan perubahan ukuran benda. Pada umumnya, ukuran benda akan bertambah panjang bila suhu dinaikkan. Hal tersebut dapat terlihat dari pemanasan besi. Pertama, pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan peristiwa bertambah panjang, lebar, atau volume suatu benda padat karena pengaruh panas atau kalor. Contoh pemuaian zat padat seperti pemuaian rel kereta api. Mengapa rel kereta api melengkung? Jawabannya adalah rel kereta api melengkung karena akibat pemuaian. Perhatikan tabel koefisien muai panjang di bawah ini. Bisa diperhatikan ya. Ini tabelnya, diperhatikan dan dipelajari. Kemudian kita masuk ke penggunaan matematika pada koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang per panjang mula-mula kali kenaikan suhu. Jika dalam bentuk lambang, alpha sama dengan delta L per L0 kali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. LT kurang L0. Alpha sama dengan L1 kurang L0 per L0 kali delta T. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan yakni L sama dengan L0 tambah L0 kali alpha kali delta T.
Kemudian di sini ada sebuah soal. Mari kita simak penjelasannya. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah L0 sama dengan 100 cm. Alpha sama dengan 0,000025 per derajat Celcius. Sedangkan delta T sama dengan 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius didapatkan dari 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Yang ditanya adalah menentukan LT 80 derajat Celcius. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita menyelesaikan dengan menggunakan persamaan muai panjang. LT sama dengan L0 tambah L0 alpha dikali delta T sama dengan 100 tambah 100 kali 0,000025 kali 50 sama dengan 100,125 cm. Jadi, panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. Kita masuk yang kedua, yaitu pemuaian luas dan volume zat padat. Pemuaian luas terjadi jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan. Pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pernahkah kalian menjumpai daun pintu tidak dapat ditutupkan pada bingkai pintunya? Dan mengapa kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya? Jawabannya adalah hal itu terjadi karena pemasangan daun pintu dan kaca jendela terlalu rapat dengan bingkai sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan tidak tersedia lagi rongga yang cukup. Yang perlu diketahui adalah partikel-partikel zat padat selalu bergerak atau bergetar. Gerakan partikel makin cepat sehingga memerlukan ruangan antara partikel yang lebih besar. Jarak antara partikel makin besar, zat padat itu memuai, bertambahnya panjang, bertambahnya luas, dan akhirnya bertambah volumenya. 3. Pemuaian zat cair dan gas. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. Mengapa kabel listrik dipasang agak kendur? Ayo, siapa yang tahu jawabannya di sini? Mengapa kabel listrik dipasang agak kendur? Jawabannya adalah kabel listrik dipasang agak kendur untuk menghindari putusnya kabel akibat proses penyusutan atau memendek yang terjadi di malam hari. Selain itu, kabel juga memuai atau memanjang akibat panas yang terjadi di siang hari. Dan mengapa sirup tidak diisikan penuh pada botolnya? Jawabannya adalah botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak goreng tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah jika memuai. Dan semoga bermanfaat buat anak-anak semua pada video ini. Dan jangan lupa untuk selalu diingat apa saja itu yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.